Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pelajaran fisika pada chapter 4 atau video keempat. Kita masih membahas medan magnetik untuk gaya Lorentz. Yang sebelumnya sudah dibicarakan induksi magnet pada pertemuan 1, 2, dan 3. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan juga kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar sehingga dapat menyelesaikan masalah pada gaya Lorentz. Kita lihat pada pendahuluannya adalah pada kompetensi dasarnya. Jadi, kompetensi dasar yang diinginkan pada pelajaran medan magnet yaitu menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi. Ya, itu yang kita inginkan pada kompetensi dasar. Semoga bisa tercapai dengan baik. Kita lanjutkan pada tujuan pembelajarannya. Pada tujuan pembelajaran pada gaya Lorentz, ya, setelah kita mempelajari video ini atau menonton video ini, maka kita dapat menganalisis terjadinya gaya magnet akibat kawat berarus listrik yang memotong medan magnet. Jadi kita harus tahu seperti itu, ya. Yang kedua, dapat menganalisis terjadinya gaya magnet pada kawat lurus sejajar, ya, yang dialiri arus listrik. Yang ketiga, dapat menganalisis terjadinya gaya magnet akibat muatan listrik yang bergerak memotong medan magnet. Inilah tujuan pembelajaran. Jadi setelah kita belajar gaya Lorentz, maka kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada gaya Lorentz dan juga pada medan magnetik. Maka pada pertemuan kali ini, ya, ini adalah dapat menganalisis gaya magnet pada dua kawat lurus sejajar berarus listrik. Semoga ini bisa tercapai dengan baik, ya, sehingga kita dapat atau siswa dapat mengambil bahwa nilainya di atas KKM. Kita lanjutkan pada materi pada pertemuan kali ini. Materi pada pertemuan kali ini pada gaya Lorentz, ya, itu akan diberikan bahwa yang pertama gaya Lorentz akibat arus berarus, kawat berarus yang memotong medan magnet. Ini adalah materi yang pertama. Materi yang kedua gaya Lorentz, ya, akibat muatan yang bergerak memotong medan magnet. Jadi ada dua pokok besar, ya, pada gaya Lorentz, yaitu pada kawat berarus dan pada muatan listrik, ya. Maka dengan demikian, ya, kita lanjutkan. Yang pertama adalah gaya Lorentz pada kawat berarus. Ini adalah bentuk simulasi yang kita inginkan pada pertemuan kali ini. Kawat terpasang pada A dan B, ya. Kemudian magnet U, ya, yaitu garis-garis gayanya sudah dilihatkan dari kutub utara menuju kutub selatan. Sekarang kita lihat bagaimana terjadinya gaya Lorentz pada kawat berarus, ya. Setelah diberi tegangan, ya, arus mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah dan memotong medan magnet pada magnet U dari utara ke selatan sehingga kawat akan terdorong ke atas, ya. Maka dengan demikian inilah bentuk yang dihasilkan dari bahwa kawat akan terdorong ke atas pada wilayah medan magnet, yaitu menuju ke selatan atau menuju ke kanan, ya. Arus listriknya menuju ke kanan, ya, dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Kemudian B-nya ini memotong, ya, memotong memasuki bidang,
ya, atau menjauhi pengamat. Maka dengan demikian, ya, gaya yang ditimbulkan atau yang terjadi pada kawat ini adalah menuju ke atas. Nah, kemudian kita lihat pada dirubah sumber tegangannya, maka ini adalah B potensial tinggi, A-nya menuju potensial rendah. Maka dengan demikian kawat akan terdorong ke bawah atau menuju ke bawah akibat adanya medan magnet dari utara ke selatan. Itulah bentuk dari gaya Lorentz yang terjadi pada kawat berarus ini dari A sampai B atau B sampai A. Maka dengan demikian, ya, dari simulasi di samping, ya, bahwa yang pertama, ya, kita simpulkan kawat penghantar dialiri arus dari A ke B, ya, diletakkan pada medan magnet U dari utara ke selatan gaya magnetnya, ya, maka kawat tersebut akan terdorong ke atas. Berarti gayanya menuju ke atas, ya. Kita ulangi di sini, ya. Nah, itu menuju ke atas. Kemudian yang kedua, ya, sebaliknya kawat akan terdorong ke bawah apabila waktu dialiri arus dari A ke B, dari B ke A, ya, dari B ke A berarti B potensial tinggi, A-nya potensial rendah dengan medan magnet U dari utara ke selatan. Berarti ini tetap, ya, ya. Maka dengan demikian, ya, akan terdorong ke bawah atau gaya yang diakibatkan adalah arahnya ke bawah. Maka dengan demikian, ya, kita lihat, ya, kawat penghantar dialiri arus dalam medan magnet, ya, mengalami gaya magnet atau gaya Lorentz. Kawatnya mengalami gaya magnet atau gaya Lorentz. Maka dengan demikian, yang disebut dengan gaya Lorentz ini, ya, gaya yang terjadi akibat interaksi, ya, medan magnet dengan arus listrik atau dengan muatan yang bergerak. Artinya pada kawat berarus ini, ya, arus mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Maka dengan demikian, ya, muatan positif akan mengalir dari potensial tinggi terhadap potensial rendah. Maka dengan demikian, muatan yang bergerak dengan arus itu arahnya sama. Itu yang diinginkan pada gaya Lorentz pada kawat berarus ini yang kita buktikan, ya, dengan simulasi tersebut. Maka dengan demikian, dengan menggunakan aturan tangan kanan bahwa, ya, ibu jari sebagai kuat arus listrik, ya. Kemudian yang kedua, ya, 4 ujung jari sebagai arah medan magnet, ya, B, ya, arah medan magnet B. Telapak tangan sebagai arah gaya Lorentz. Maka dengan demikian kita gambarkan menggunakan vektor, ya. Maka arah F ditentukan dengan vektor menjadi, ya, sekarang lihat pada A dan B. Ini A dan B. Sekarang gunakan tangan kanan, telapak tangan kanan kita mengarah ke atas, ya. Berarti diambil ke arah ke atas, kemudian 4 ujung jarinya adalah memasuki bidang atau menjauhi kita, ya. Atau menjauhi kita, kemudian arah I-nya kita ambil arah ke kanan. Maka telapak tangan itu yang mengarah ke atas merupakan apa? Merupakan gaya Lorentz. Maka dengan demikian digambarkan, ya, ini arah ke kanan I-nya, kemudian B-nya memasuki bidang, maka arah gaya Lorentz-nya adalah ke atas. Sesuai dengan gambar ini, ya. Ya, ini arah ke kanan, ini ke kanan, ini ke atas, ini memasuki bidang atau memasuki laptop juga bisa, ya. Maka dengan demikian yang berhadapan dengan kita laptopnya, maka dengan demikian itu dinamakan gaya sebagai medan magnetnya atau induksi magnetnya. Kemudian, ya, pada B ke A kita balik B ke A. Nah, berarti telapak tangan kita dibalikkan, maka arah arusnya menjadi ke kiri, ya, atau ke arah utara ya boleh, ya. Kemudian B-nya tetap memasuki bidang. Maka kalau digambarkan dengan vektor, ini adalah arah I-nya ke kiri,
ini ke kanan, ini ke kiri, kemudian B-nya memasuki bidang, ya, atau menjauhi kita, maka dengan demikian arah F-nya adalah ke bawah. Ini sesuai dengan bentuk kawat terdorong ke bawah. Inilah yang diinginkan, ya, dalam bentuk vektor. Jadi arah gaya Lorentz adalah menggunakan aturan tangan kanan. Maka kita ulangi pada B ke A, ya. Maka telapak tangan menghadap ke bawah, ibu jari menghadap ke utara atau ke kiri, B-nya memasuki bidang. Maka dengan demikian, inilah yang kita inginkan pada bentuk yang dilakukan pada gaya Lorentz pada waktu dari B ke A. Maka dengan demikian, kalau kita menggunakan koordinat kartesius, maka yang ke kanan positif, yang ke kiri adalah negatif. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Yang menuju kita, ini Z-nya menuju kita adalah positif, maka yang memasuki bidang adalah negatif. Maka gambar ini kita buat menggunakan arah dari koordinatnya. Maka dengan demikian pada waktu AB, ya, maka I-nya, ya, adalah X positif, yang ini X positif, ya. Maka dengan demikian B-nya, ya, adalah Z negatif. Kalau yang ke menuju kita positif, yang menjauhi kita adalah negatif. Maka F-nya adalah menuju ke Y positif. Ini searah dengan demikian, ya. Paham itu? Kemudian pada B ke A, maka I-nya adalah X negatif. Ini yang ke sana, ya. Ini X negatif. Kemudian B-nya, ya, adalah Z negatif. Masih sama Z negatif. Menuju Z negatif. Ini juga Z negatif. Maka F-nya adalah menuju ke Y negatif. Jadi ini ke bawah. Yang ke atas positif, yang ke bawah adalah negatif. Inilah arah-arah gaya yang terjadi kalau menggunakan koordinatnya, ya. Jadi, ya, yang AB adalah Y positif, yang BA adalah Y negatif. Sekarang kita ulang lagi prosesnya. Nah, maka dengan demikian itu ke atas, pada waktu B ke A adalah ke bawah arah gayanya. Maka dengan demikian, ya, gaya tegak lurus dengan I, ya. Gaya juga tegak lurus dengan B. Maka besarnya gaya Lorentz tergantung siapa? Tergantung pada kuat arus yang melewati penghantar. Karena ada sumber tegangan. Maka dengan demikian tergantung pada kuat medan magnet atau induksi magnet yang bekerja, yaitu pada magnet U dari utara ke selatan. Kemudian yang kedua, tergantung pada kuat arus pada penghantar. Kalau sumber tegangannya semakin besar, maka arus yang melewati juga semakin besar. Kemudian panjang kawat penghantar. Kalau ini semakin panjang, maka menimbulkan gaya magnet juga semakin besar. Maka dapat dituliskan kalau B semakin besar, F-nya juga semakin besar. I-nya semakin besar, maka F-nya juga semakin besar. L-nya semakin besar, F-nya semakin besar. Maka kebalikannya, kalau semuanya memiliki harga kecil pada B, I, dan L, maka gayanya juga semakin kecil. Maka dengan demikian, persamaannya adalah semuanya berbanding lurus, ya. Besar dengan besar, kecil dengan kecil, maka persamaan gaya Lorentz adalah F sama dengan B dikalikan I dikalikan dengan L. Ini pada waktu I tegak lurus dengan F, kemudian F tegak lurus dengan B, ya. Maka dengan demikian F adalah gaya Lorentz, I sama dengan kuat arus listrik, B adalah induksi magnet, L adalah panjang kawat, semuanya menggunakan satuan internasional. Maka dengan demikian satuan Newton, ya, pada persamaan ini bisa dicari, yaitu B satuannya T, I satuannya A, L satuannya M. Maka Tesla, Ampere, meter merupakan satuan Newton. Itu yang diinginkan,
ya, pada waktu terjadi masing-masing I, B, dan F adalah tegak lurus. Ya. Apabila I dan P membentuk sudut alfa, maka besar gaya Lorentz menjadi, nah ini, tangan kita ya. Ini bentuk tangan kita ya. Nah, tangan kita itu B-nya menghadap ke utara, I-nya memasuki bidang tuh, maka F-nya adalah arahnya ke atas ya. Maka antara I dan P membentuk sudut alfa, sehingga persamaan ini diambil menjadi F sama dengan B kali I dikalikan L dikalikan dengan sin alfa. Maka dengan demikian alfa adalah sudut apit dari A dan sudut apit dari I antara B ya. Itu yang diinginkan. Maka dengan demikian menurut pengamat kita lihat digambarkan menurut pengamat. Mana pengamatnya? I-nya memasuki bidang. Berarti ini B arah ke kiri ya. Ini adalah arah ke atas, maka pada waktu B-nya memasuki bidang ya. Ini namanya memasuki bidang ya. Kita lihat B-nya memasuki bidang ya. Ya, pada pengambilan dari A menuju ke B memasuki bidang, maka gayanya ke atas ya. Maka I-nya ke kanan kan itu. B-nya tanda silang berarti memasuki bidang atau menjauhi kita, maka F-nya mengarah ke atas ya. Maka dengan demikian ya, kalau B-nya memasuki bidang, I-nya ke bawah berarti diputar 90 derajat ya, maka F-nya akan menuju arah kanan ya. Arah kanan atau arah selatan ya. Ini arah atas ya, ini arah bawah, ini arah selatan kan itu. Ini arah kanan juga boleh. Maka dengan demikian ini pada waktu memasuki bidang. Sekarang kalau B-nya mendekati kita ya, mendekati kita atau menuju kita, maka I-nya akan mengambil ke arah kiri ya, arah utara, maka F-nya menuju ke atas. Kemudian pada B juga memasuki bidang, maka B-nya I-nya adalah ke atas ya. Kemudian B-nya, maka F-nya adalah ke arah kanan ya. Maka dengan demikian ini adalah pasangan pertama dengan ini ya. Maka ini adalah pasangan yang diambilnya ya. Maka dengan demikian prosesnya adalah ini pasangan pertama terhadap ini ya, terhadap memasuki bidang. Ini pasangan pertama, ini pasangan terhadap yang keluar bidang dan memasuki bidang. Maka dengan demikian harus diperhatikan, gunakan aturan tangan kanan pada waktu B memasuki bidang ya, telapak tangan kita ke atas pada gambar pertama, maka I-nya arah ke kanan. Kemudian dibalik ya, maka diputar 90 derajat juga sama demikian. Maka ini adalah bentuk-bentuk arah B memasuki bidang dan arah B menuju kita atau mendekati kita. Ini menjauhi kita, ini menjauhi kita, ini menuju kita, ini menuju kita ya. Maka dengan demikian itulah yang diinginkan ya. Jadi ini mendekati pengamat ya, atau menghadap kita itu boleh ya. Kemudian ini adalah menjauhi pengamat, maka ini akan memasuki bidang yang kita hadapi ya, arahnya menuju bidang yang kita hadapi. Itulah yang terjadi pada gaya Lorentz pada kawat berarus. Sekarang kita lihat gaya Lorentz pada muatan listrik. Kita lihat, ini ada simulasinya, kemudian ini positif, ini ada negatif ya. Ini ada positif, ada negatif. Ini B-nya adalah menjauhi pengamat atau memasuki bidang kertas ya boleh, atau memasuki atau menjauhi kita juga boleh. Maka dengan demikian kita lihat pada muatan positif. Nah, ya, ternyata gayanya menuju ke bawah, B-nya menuju ke kanan dari utara ke selatan. Ini dari utara ke selatan ke kanan, B-nya menuju ke bawah, I-nya memasuki bidang ya. Maka dengan demikian kita mudah menggunakan telapak tangannya ya. Maka telapak tangan menghadap ke bawah, kemudian B-nya menuju ke selatan,
maka I-nya adalah menjauhi kita, kan itu ya, menjauhi kita atau memasuki bidang. Kemudian pada muatan positif ya, pada proton, nah tangan kita, telapak tangannya menghadap ke atas, kemudian B-nya menjauhi kita, ibu jari, 4 jari kita menjauhi bidang, menjauhi kita ya, menjauhi kita. Maka dengan demikian ya, maka bisa dibuktikan I-nya adalah berlawanan jarum jam atau ke arah kanan ya. Kemudian pada muatan negatif, nah sekarang kita lihat pada muatan negatif, B-nya tetap nih, B-nya dari utara ke selatan ya, maka gayanya ke atas ya, gayanya ke atas. Maka lebih baik menggunakan tangan kiri ya. Tangan kiri kita, telapak tangannya menghadap ke atas, maka merupakan gayanya ya. Kemudian B-nya adalah menghadap ke selatan ya, maka I-nya juga memasuki bidang. Ini namanya memasuki bidang ya, memasuki bidang. Maka dengan demikian pada muatan negatif, pada muatan negatif, ini muatan negatif, ini juga muatan negatif, maka gayanya ke arah bawah yang merah ini ya. Maka telapak tangan kita diambil ke arah bawah, kemudian B-nya memasuki bidang, maka arah kecepatan ini ya adalah searah jarum jam. Kalau tadi berlawanan jarum jam, ini adalah searah jarum jam ya. Maka dengan demikian arah I-nya atau muatan negatif adalah menuju ke arah selatan ini ya, menuju ke arah selatan. Itu yang diinginkan ya. Sekarang kita lihat ya, gaya Lorentz yang terjadi pada muatan sebagai berikut. Sekarang untuk muatan positif, nah yang di sini sebelahnya untuk muatan negatif supaya lebih paham. Maka dengan demikian muatan positif menggunakan aturan tangan kanan ya. Maka kita ulangi ya. Ini aturan positif ya. F-nya ke bawah, maka I-nya memasuki bidang, B-nya menuju ke selatan. Maka gambarnya pada muatan positif adalah B-nya ke selatan, kemudian I memasuki bidang ini ya. Kemudian F-nya adalah ke bawah ya. Itu yang diinginkan ya. Maka dengan demikian kalau B-nya ingin memasuki bidang ya, ingin memasuki bidang ya, diambil arah I-nya menjadi ke arah utara, telapak tangan tetap menuju ke bawah ya. Maka dengan demikian I-nya menjadi ke arah selatan ya, menjadi ke arah selatan, menjadi ke arah selatan. Ini kalau memasuki bidang. Kalau maka dengan demikian ini adalah F-nya ya, F-nya demikian. Maka mudah kita mengambil aturannya ya. Nah, maka dengan demikian inilah bentuk yang diinginkan pada ini, pada muatan positif. Sekarang aturan tangan kiri ya, kita ambil pada muatan negatif. Nah, maka tangan kita yang kiri menghadap ke atas, telapak tangannya sebagai gaya Lorentz, maka B-nya menuju ke selatan, maka I-nya memasuki bidang ya, memasuki bidang atau menjauhi kita. Maka dengan demikian pada muatan positif dengan menggunakan tangan kiri, maka B-nya ke arah selatan ini ya, kemudian I-nya memasuki bidang ini ya, ini, kemudian F-nya adalah ke atas. Maka dengan demikian kalau B memasuki bidang, maka I-nya menjadi ke arah kiri ya, ke arah kiri, maka F-nya menuju ke atas ini. Kalau B-nya dirubah memasuki bidang ke sana, maka akan berubah I-nya menjadi arah kiri, yang ini menjadi arah ke kanan. Itulah yang diinginkan pada aturan yang diambil pada tangan kiri dan tangan kanan ya. Silakan dibuktikan menggunakan aturan tangan kanan simulasinya ya. Dipelajari bagus-bagus ya. Betulkah gaya yang sudah terpasang ini ya? Maka dengan demikian pada proton kecepatan ya. Ini pada kecepatan. Kita lihat proton, ini namanya proton ya. Gayanya ke atas ya. Gayanya ke atas, B-nya masuk ya. Maka arah I dengan kecepatannya sama kan itu.
arah I dan kecepatannya sama-sama ke kanan. Maka dengan demikian B memasuki bidang, ini menjadi V, ini sama ya. V dan I adalah sama pada muatan positif. Kecepatannya ke kanan, maka gayanya ke atas. Kan itu ya. Maka kalau diambil B-nya keluar ya, maka V-nya menjadi ke kiri ya pada proton, maka F-nya mengarah ke bawah. Ini silahkan dibuktikan menggunakan aturan tangan kanan. Kecepatan elektron kita ambil dari sini. Nah, lihat. Gayanya ke bawah berarti telapak tangan menghadap ke bawah ya. B-nya masuk berarti 4 jari kita menuju ke atau menjauhi kita ya. Menunjuk keluar ya. Maka arah dari muatan positif adalah searah jarum jam, berarti arah ke kanan. Maka kalau digambarkan B-nya masuki bidang ya, menunjuk keluar, maka V-nya mengarah ke kanan, tetapi F-nya mengarah ke bawah. Ini gambarnya ya. Ini perjalanannya, ini gambar vektornya. Maka dengan demikian kalau memasuki bidang berarti V-nya menjadi ke kanan ya. Memasuki bidang ya. Memasuki bidang ya. Maka arah ibu jari kita menunjuk kita sendiri ya. B-nya menunjuk kita, maka F-nya mengarah ke atas. Inilah yang diambil pada muatan listrik ya, pada positif, proton dan elektron kalau diambil arah kecepatannya. Jadi arah I sama dengan arah kecepatan ya. Ini sama dengan arah V-nya ya. Kemudian ya, yang satu lagi di sini V-nya ke sana ya, maka ini diambil ya, berlawanan arah ya. Maka dengan demikian itulah yang diinginkan pada gaya Lorentz pada muatan listrik. Ini mendekati pengamat, mendekati kita, ini menjauhi kita. Maka dengan demikian pada waktu kita belajar kuat arus pada listrik statis atau pada listrik dinamis, bahwa kuat arus merupakan kecepatan muatan listrik, maka persamaannya I sama dengan Q dibagi dengan T. Kan itu ya, kecepatan muatan listrik. Maka dengan demikian besar gaya Lorentz pada muatan listrik adalah F dikalikan V, F sama dengan B kali I dikalikan dengan L. I-nya diganti Q dibagi dengan V. Maka B Q dibagi dengan L ya. Q dibagi dengan T, B dikalikan Q dibagi dengan T dikalikan dengan L. Kita kumpulkan yang sejenis L dengan T, maka dengan demikian B dikalikan Q, L dibagi dengan T. Kan itu ya. Dibagi dengan T, maka dengan demikian L dibagi dengan T merupakan kecepatan. Maka V sama dengan L dibagi dengan T. Maka dengan demikian gaya Lorentz pada muatan listrik adalah rumusnya F sama dengan B dikalikan Q dikalikan dengan V. Dengan ketentuan bahwa F adalah gaya Lorentz, Q adalah muatan listrik, B induksi magnet, V adalah kecepatan muatan listrik. Semuanya menggunakan satuan internasional. Inilah yang diinginkan pada muatan listrik ya. Sehingga gaya Lorentz akan berbanding lurus dengan induksi magnet, muatan listrik dan kecepatan muatan listrik ya. Seperti itu pada muatan listrik yang mengakibatkan adanya gaya Lorentz pada medan magnet ya. Sekarang kita lihat pada gaya Lorentz pada penghantar lurus sejajar ya. Inilah bentuknya. Ini adalah bidang kertasnya ya, bidang kertasnya ya, yang ditembus oleh dua kawat I1 dan I2, maka pada waktu searah ya, maka akan terjadi gaya tarik menarik ya antara I1 dan I2. Ini yang disebut dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz tarik menarik ya apabila kuat arusnya adalah searah, yaitu F1 ya akan tergantung pada B2 ya. F2 akan bergantung pada B1. Inilah jarak antara I1 dan I2. Ini terjadi gaya tarik menarik atau gaya Lorentz tarik menarik
ya. Prosesnya masih sama seperti pada kawat yang dialiri arus pada medan magnet U tadi, ya. Maka dengan demikian kalau terjadi tolak menolak, nah, ya. Ini mohon dikoreksi pada waktu I1 di sini, pada waktu tolak menolak sebenarnya arahnya adalah ke bawah. Karena apa? Arusnya tidak searah. Sesuai dengan gaya yang bekerja, maka I1 seharusnya arahnya ke bawah. Ini mohon dikoreksi, ya. Maka dengan demikian tetap sama, F1 tergantung pada B2, F2 tergantung pada B1-nya. Maka dengan demikian dua kawat sejajar, ya, dengan arus listrik searah terjadi gaya tarik menarik. Ini terjadi gaya tarik menarik atau gaya lorennya tarik menarik sama besar, dan itu, ya. Ini pada waktu terjadi tarik menarik. Sekarang kita lihat pada waktu terjadi tolak menolak, ya, dua kawat sejajar dengan arus listrik tidak searah terjadi gaya tolak menolak atau gaya loren, ya. Tolak menolak juga sama besar. Dikoreksi ya yang ini. Pada I1, ya, untuk arus tidak searah, arus pada I1 ke bawah. Ini seharusnya ke bawah, ya. Maka terjadi gaya tolak menolak. Maka dengan demikian, ya, tadi B-nya pada pertemuan pertama B-nya sudah ketemu, maka sekarang kita sudah bisa menemukan bahwa besar gaya loren pada dua kawat sejajar adalah pada kawat I1, ya, pada kawat I2, ya, I1 dan I2. Maka dengan demikian B1 rumusnya induksi magnet, ya. Maka kawat lurus menimbulkan keliling lingkaran. Mu0 I1 dibagi 2pi dengan A. Maka pada B2, ya, mu0 I2 dibagi dengan 2A, ya, 2pi A, ya. Maka dengan demikian gaya loren pada B1 pada I1, gaya loren pada B2, induksi magnet pada I2 adalah I2, B1-nya pada I1-nya. Maka gaya loren pada masing-masing kawat, pada kawat 1, F1 sama dengan tergantung B2, maka dikalikan dengan I1 dikalikan dengan L, ya. Ini F1 B2, F2 B1, maka pada F2 B1 I2 dikalikan dengan L. Digabungkan kedua persamaan ini menjadi, ya, maka B2-nya adalah ini, mu0 I2 dibagi 2pi A dikalikan I1 dikalikan dengan L. Maka menjadi mu0 I1 dikalikan I2 dibagi 2pi A dikalikan dengan L. Sekarang pada kawat I2, maka menjadi I1 mu0 I1, ya, karena B1 dibagi dengan 2pi A dikalikan dengan I2, maka dengan demikian F2 adalah mu0 I1 dikalikan I2 dibagi 2pi A dikalikan dengan L. Ternyata gaya pada kawat pertama sama dengan gaya pada kawat yang kedua. Maka kesimpulannya F1 sama dengan F2 sama dengan F sama dengan mu0 I1 dikalikan I2 dibagi 2pi A dikalikan dengan L, sehingga gaya loren kesimpulannya F sama dengan mu0 I1 I2 dibagi dengan 2pi dikalikan A dikalikan dengan L, ya. Maka dengan demikian F adalah gaya loren, I adalah kuat arus listrik, B induksi magnet, A jarak antara dua kawat, L adalah panjang kawat menggunakan satuan SI, ya. Jadi itulah yang dapat dibicarakan pada gaya loren untuk dua kawat lurus sejajar, ya. Kita ulangi, pada waktu searah adalah tarik menarik, pada waktu tolak menolak adalah tidak searah, ya. Itulah yang dapat disimpulkan. Jadi pada muatan listrik dengan pada kuat listrik, pada kuat arus listrik atau arus listriknya itu identik namanya. Ini mengalirkan muatan dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Ini juga sama.
bergeraknya muatan listrik adalah arus listriknya. Maka arus listrik identik dengan muatan listrik. Nah, itulah keseluruhan yang harus dibicarakan pada pertemuan kali ini ya. Semoga bisa dipahami ya, dan kita dapat mengambil ya manfaat-manfaat yang terjadi pada aturan tangan kiri dan aturan tangan kanan, sehingga kita bisa mengambil arah gaya, arah I, dan arah B ya. Selalu semangat belajar ya, maka fisika akan lebih mudah dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.